kebohongan seperti video tadi itu bukan kebohongan ecek-ecek, kebohongan yang sengaja didesain, kemudian direncanakan dan sengaja disemprotkan ke ruang publik untuk membuat rakyat kacau. Negara lain bersatu padu menangani COVID, kita malah udrek karpe dewe gitu, ribut sendiri. Karena apa? Ada banyak hal yang mencari panggung. Saudara, seperti yang diungkapkan Menteri Kesehatan Kamis kemarin, sejauh ini ada 14 rumah sakit yang positif menggunakan vaksin palsu. Pertama, Harapan Bunda di Jakarta Timur, Rumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada di Bekasi, Kartika Husada Bekasi, Sayang Bunda Bekasi, Multazam Sama di Bekasi, dan Permata Bekasi. Selain itu ada pula Rumah Sakit Elizabeth, Hosana Medika di Bekasi, Karya Medika di Tambun, Dr. Sander di Cikarang, Bakti Husada, Sentra Medika, dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar di Cikarang, dan Hosana Medika di Cikarang. Tidak hanya rumah sakit, 8 bidan di daerah Bekasi dan Jawa Timur juga menggunakan vaksin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dengan Opini Rudi di awal pekan ini. Hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021. Nah, sahabat Indonesia, selama hari Sabtu Minggu kemarin saya mempelajari political issue yang berkembang saat ini. Banyak hal ini yang harus saya share kepada sahabat Indonesia, bahwa dengan adanya pandemi yang luar biasa ganas ini, ada sekelompok orang dan beberapa individu-individu yang mulai bergerak untuk mendiskreditkan pemerintah. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah banjirnya hoax yang berseliweran di media massa. Seperti contoh, seperti tadi dilihat di video, ada tayangan dari televisi swasta seolah-olah ada vaksin palsu di Bekasi dan sebagainya. Ternyata hoax, luar biasa jahat. Dan kemudian ada hoax yang vaksin palsu di beberapa tempat, kemudian ada yang orang meninggal di vaksin, kemudian ada beberapa tayangan-tayangan yang intinya adalah mendiskreditkan pemerintah dalam hal ini. Nah, jujur sahabat Indonesia, ini adalah strategi post-truth yang coba dibangun oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Kelompok-kelompok ex-HTI, ex-FPI, dan beberapa kelompok yang lain yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah mulai membangun narasi. Intinya apa? Menciptakan kebingungan, keraguan di masyarakat terhadap kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ini yang saya lihat. Pemerintah saat ini sedang fokus untuk menangani COVID. Saya pribadi sudah memberikan saran. Saran saya lebih baik PPKM darurat ditiadakan, diganti dengan PPKM mikro, dan memberikan edukasi yang sangat serius supaya rakyat sadar untuk mentaati protokol kesehatan. Kesadaran rakyat harus dibangun atas inisiatif sendiri, atas kesadaran sendiri, bukan karena ketakutan. Ini yang saya sarankan. Yang kedua, saya menyarankan juga pemerintah agar merombak struktur organisasi yang ditugaskan untuk menangani COVID. Dan saya mau minta kepada pemerintah untuk menugaskan Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Panglima Perang. Ini harus menjadi organisasi terakhir. Jangan sampai pemerintah terkesan bongkar pasang atau trial and error.
Kenapa saya mengusulkan Jenderal Luhut? Karena beliau mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menangani hal seperti ini. Jangan lagi diganti-ganti yang lain. Rakyat bingung. Nah, selama ini ada bongkar pasang tim kerja presiden yang membuat rakyat bingung. Saya pun bingung gitu. Nah, kebingungan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah untuk membanjiri ruang publik dengan hoax dan berita palsu. Ini setiap hari kita lihat di media sosial berseliweran dan sengaja dibangun. Oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok tadi, ex-HTI, ex-FPI dan kelompok-kelompok politik yang lain. Tujuannya satu, bagaimana Jokowi lengser. Ini kan luar biasa jahat. Mereka menari-nari di atas gelombang penderitaan rakyat. Dan saya sebagai salah satu komponen rakyat harus melawan. Jangan sampai ada petualang-petualang politik yang memanfaatkan situasi duka kita untuk kepentingan mereka. Ini harus kita waspadai. Ini gelombang hoax, ini banjir sahabat Indonesia, luar biasa. Jahat sekali. Yang mengadu domba antar menteri, kemudian mengadu domba antar presiden dengan menteri. Nah, ada lagi sekelompok purnawirawan TNI yang mulai unjuk gigi, tiba-tiba peduli dengan pemerintah, dengan negara, dan kemudian membuat statement-statement yang mendistorsi masalah, seolah-olah negara sedang kacau balau. Saya mohon kepada para tokoh bangsa yang sekarang menjadi purnawirawan TNI, Mbok Yau, Bapak itu memberikan kontribusi positif. Jangan membangun narasi yang justru akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang anti NKRI. Para jenderal, para marsekal, para laksamana, mohon bersatu padu bersama pemerintah untuk menangani COVID. Jangan justru membangun kekisruan di ruang publik. Ini penting saya sampaikan karena apa? Jangan sampai rakyat ini menjadi korban lagi atas permainan, atas tarian-tarian politik dari beberapa tokoh atau kelompok. Korbannya rakyat. Sahabat Indonesia, saya mempunyai harapan pemerintah ini harus tuntas menangani COVID-19 dan Pak Jokowi harus soft landing sampai tahun 2024. Jangan diganggu. Kalau diganggu, yang untung siapa? Kelompok-kelompok petualang politik ini. Dan yang dirugikan siapa? Rakyat Indonesia. Kita hanya menjadi korban permainan petualang-petualang politik itu. Jangan mau lagi kita jadi tumbal kerakusan, keserakan, keinginan berkuasa mereka. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena saya akhir-akhir ini sangat-sangat luar biasa. Di sisi lain saya juga mohon kepada pemerintah untuk solid gitu loh. Ada beberapa orang dari pemerintah yang sengaja juga bermain api di luar lingkaran pemerintah. Ini bahaya. Jangan sampai negara ini remuk redam karena COVID. Malu kita sebagai bangsa. Negara lain bersatu padu menangani COVID. Kita malah udrek karpe dewe gitu. Ribut kan sendiri. Karena apa? Ada banyak hal yang mencari panggung. Ini saran saya. Dan saran saya kepada sahabat Indonesia, netizen Indonesia, hati-hati menerima postingan apapun. Harus ada klarifikasi, jangan mudah percaya. Seperti tadi, ada tayangan dari, saya sebut saja, Kompas TV. Seolah-olah itu benar dari Kompas TV. Ternyata apa? Bohong. Kebohongan seperti video tadi, itu bukan kebohongan ecek-ecek. Kebohongan yang sengaja didesain, kemudian direncanakan, dan sengaja disemprotkan ke ruang publik untuk apa? Untuk membuat rakyat kacau. Ini menurut saya strategi mereka untuk membuat rakyat bingung, rakyat ragu-ragu, rakyat gamang, dan ujungnya adalah mereka minta rakyat untuk melawan pemerintah. Mereka sedang mengupayakan pembangkangan massal. Ini yang harus kita cegah.
Kita harus melawan itu, kita harus membantu pemerintah. Bukan kita untuk mendukung siapa atau tidak mendukung siapa. Kita hanya mendukung NKRI, kita hanya mendukung rakyat Indonesia. Jangan sampai menjadi korban para petualang-petualang politik yang jahat itu. Itu intent saya, itu tujuan saya, itu nawaitu saya. Tidak ada kepentingan yang lain. Sahabat Indonesia, banyak orang mengatakan, oh Rudy S. Kampri, buzzer RP. Saya hanya ketawa. Demi Allah, sampai detik ini belum pernah ada 1 rupiah pun saya menerima uang dari pemerintah atau dari presiden, dari menteri, dari siapapun untuk membangun narasi yang seolah-olah membela pemerintah. Tidak, saya objektif. Kalau salah, saya kritisi. Tapi kritik dengan santun dan disertai dengan masukan solusi. Bukan hanya asal jeplak, asal berbeda pendapat dengan pemerintah. Itu yang saya lakukan. Tapi saya tidak khawatir, tidak ada masalah. Saya tidak tersinggung, saya tidak baperan, tidak apa-apa. Tuhan tahu, Anda semua tahu, tugas sejarah saya hanyalah menjaga Indonesia. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, sekali lagi saya mohon kepada pemerintah untuk solid. Untuk menata kembali organisasi penanganan COVID, agar tembok yang tidak solid ini tidak dimanfaatkan oleh kadrun-kadrun atau para perusak NKRI ini. Siapa perusaknya? Banyak juga penumpang gelap, ada beberapa purnawirawan, ada beberapa tokoh-tokoh, dan rakyat akan jadi korban. Ini yang harus cegah. Sahabat Indonesia, hati-hati, jangan menyebarkan postingan mereka. Kita jangan pernah mau menjadi agen distribusi hoax mereka. Ini adalah strategi post-truth yang sedang dibangun oleh mereka supaya rakyat bingung, kacau, ragu-ragu, gampang, dan akhirnya membangkang. Yang rugi siapa? Kita juga. Terakhir sekali saya mohon, mari kita bersatu padu, merapatkan barisan, bergandengan tangan untuk keluar bersama-sama dari pandemi COVID-19 ini. Saya percaya pasti bisa. Dan saya percaya saatnya akan tiba secepatnya. Ini saran saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya hari ini. Sekali lagi saya pesankan, jangan lupa pakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy S. Kampri.